Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa Ustadz mengajak soleh dan solihah senantiasa tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan kita banyak kenikmatan, baik itu nikmat yang bisa kita rasakan maupun nikmat yang bisa kita lihat. Dan nikmat yang paling besar itu adalah, salah satunya adalah nikmat sehat ini. Karena di masa pandemi ini banyak teman kita, saudara kita ataupun tetangga kita yang banyak sakit dikarenakan banyak faktor. Kita yang sehat, Ustadz himbau, Ustadz sendiri maupun anak-anak sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala dan menggunakan nikmat sehat itu dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, terutama di bulan-bulan Ramadan ini. Dan juga Allah memberikan nikmat kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Nah, itu nikmat juga sangat besar yang diberikan kepada kita. Karena dengan iman dan takwa, semua yang kita jalankan itu akan ada hasilnya. Dan insya Allah dengan iman dan takwa kepada Allah, semua amal baik yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Dan untuk nikmat-nikmat yang lain masih banyak sekali yang bisa kita dapatkan, terutama untuk bulan-bulan Ramadan ini banyak nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan di bulan Ramadan ini sudah kita ketahui bersama, kita pahami bersama bahwa Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini mengobrol banyak pahala. Yang tadinya amal itu pahalanya masuk ke pahala sunnah, di bulan Ramadan ini Allah mengobrol pahala yang tadinya sunnah bisa menjadi wajib. Maka dari itu Ustadz himbau kepada diri Ustadz sendiri dan umumnya kepada soleh dan solehah, mari kita gunakan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini, yang sebulan ini jangan kita sia-siakan. Kita tidak tahu apakah tahun besok kita masih bisa menemui bulan Ramadan seperti ini. Tidak ada yang tahu. Maka dari itu kita sudah memasuki bulan Ramadan ini dengan sehat dan diberi kesempatan oleh Allah juga. Mari kita gunakan untuk kebaikan banyak kita peroleh, banyak yang kita bisa lakukan
Salah satunya adalah sholat sunnah maupun sholat wajibnya jangan sampai ditinggalkan. Sholat wajib harus dikerjakan, dan apalagi sholat sunnahnya yang biasanya di luar bulan Ramadan tidak bisa mengerjakan. Ustadz harapkan ketika bulan Ramadan ini kalian kerjakan, karena pahalanya bisa-bisa seperti pahala yang diberikan ketika kalian mengerjakan amalan wajib. Dan jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sangatlah iman sekali ya. Terutama untuk baca Al-Qur'annya juga, terutama untuk soleh dan solihah yang sudah bisa membaca Al-Qur'an. Mari kita galakkan untuk tadarusan. Karena kalau kita membaca Al-Qur'an juga pahalanya banyak sekali ya. Yang sehari-hari biasanya kita membaca satu huruf itu pahalanya satu. Ketika kalian baca di bulan Ramadan, itu pahalanya lebih dari satu. Bahkan yang memberi pahalanya Allah sendiri ya. 10, 100 dan tidak terhingga. Apalagi juga pahala puasa yang kita lakukan ya. Kalau tidak ada halangan apapun, yang soleh dan solehah, kadang yang solehah ada halangan, itu boleh tidak berpuasa. Tapi yang soleh, Ustadz percaya semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Ustadz harapkan 30 hari full bisa mengerjakan bisa mengerjakan puasa Ramadan ini dengan baik. Nah, itu nanti pahalanya sangat besar sekali ya. Dan juga untuk sholat malam itu juga ketika bulan Ramadan itu lebih terkenal dengan sholat taraweh. Nah, bisa kalian kerjakan mengikuti imam di masjid ya. Kalau di masjid setelah sholat Isya biasanya digalakkan sholat taraweh. Nah, itu sholat taraweh itu sholat sebenarnya sama sholat malam ya. Biasanya ketika tidak bulan Ramadan itu dikerjakan sepertiga malam ya. Nah, ketika Ramadan diawalkan. Jadi namanya tidak sholat tahajud lagi, tapi namanya sholat taraweh. Tapi kalau kalian bisa mengerjakan di malam itu lebih bagus. Tapi ketika tidak bisa mengerjakan malam, untuk mengantisipasi tidak bisa bangun, kalian bisa kerjakan bersama imam di masjid, itu lebih bagus ya. Dan jangan sampai ditinggalkan, itu iman sekali ya. Terutama bulan Ramadan ini, seperti yang Ustadz tadi utarakan, Allah berjanji akan membuka pintu surga itu selebar-lebarnya. Bagi siapa yang berminat masuk, ayo bersama-sama masuk dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Oke, yang terakhir sebelum Ustadz akhiri, Ustadz akan berpesan kepada kalian semua. Marilah kita di bulan Ramadan tahun ini berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan sebanyak-banyaknya ya. Mencari amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Banyak amal kebaikan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini. Seperti tadi yang di depan Ustadz sudah utarakan, kita galakkan sholat sunnahnya, sholat wajibnya, tadarusnya, puasanya, dan sedekah-sedekah yang lainnya masih banyak yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan amal kebaikan dengan maksimal tanpa ada halangan apapun yang membuat kita tidak bisa melaksanakan amal kebaikan. Mungkin sedikit tausiah dari Ustadz. Semoga apa yang sedikit ini bisa membuat kita semua lebih bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan lebih percaya kepada Allah lagi, dan lebih percaya bahwa besok ada yaumul hisab dan ada surga dan neraka. Maka dari itu kita lebih percaya lagi bahwa hari kiamat adalah ada. Maka dari itu kita mumpung di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk menjalankan amal kebaikan. Mungkin dari Ustadz sedikit, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf.
Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.